Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya minta ketua kelas membawa kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita, Ibu mau absen. Di sini siapa yang nggak masuk? Jafika, Bu. Jafika. Keterangannya apa atau gimana? Katanya sakit sih, Bu. Nggak tahu juga, Bu. Selain Jafika, siapa lagi? Baby, Bu. Ya, Feby, kenapa? Sakit, Bu. Oke, sakit. Oke, sampaikan ke Feby dan Jafika cepat sembuh ya. Ya, Bu. Oke. Kita mulai mata pelajaran kita. Ibu minta anak-anak lihat kanan kirinya adakah sampah yang mungkin di bawah laci atau dimanapun harap dibuang. Sudah bersih, Bu. Oke, baik. Masukin KD 3.2 yaitu tentang peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Nah, sebelumnya Ibu mau menanyakan, anak-anak tahu ini siapa? Habibie, Bu. Bukan, ini merupakan presiden pertama Indonesia. Oh, presiden pertama ya, Bu? Iya, siapa? Ayo. Muhammad Hatta, Bu. Bukan, Muhammad Hatta itu wakilnya. Oh, Soekarno, Bu. Ya, betul. Beri aplaus buat Feby. Oke. Oke, yang kedua ini siapa? Wakilnya, Bu. Bukan. Siapa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Oke, Bu. baik. Dia ini merupakan Jenderal Sudirman. Gitu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Oke. Kalau yang ini siapa? Eh, Yang bilang wakil ya, benar, wakilnya Soekarno. lupa, Bu, namanya. Oke, baik. Namanya ini Muhammad Hatta. Begitu ya anak-anak. Nah, nanti kita akan mempelajari materi ini lebih lagi. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik memiliki kesadaran diri dan semangat yang tinggi sebagai bangsa Indonesia. Terus melalui perjuangan pahlawan dalam memperjuangkan wilayah NKRI, peserta didik dapat memiliki sikap nasionalisme. Nah, Ibu harap anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran kita ini ya. Oke. Di KD 3.2 ini kita akan memiliki dua pertemuan. Nah, jadi pertemuan pertama itu Ibu akan langsung buat kalian dalam bentuk kelompok. Nah, jadi Ibu akan memberikan kesempatan untuk anak-anak belajar mandiri ya. Nah, terus Ibu akan memberikan penugasan untuk anak-anak. Nah, terus yang kedua, pertemuan yang kedua nanti di akhir materi Ibu akan membuat permainan berbentuk turnamen. Nah, untuk kejelasan permainannya akan Ibu jelaskan di akhir pertemuan nanti, yaitu pada pertemuan kedua. Begitu ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, terus untuk teknik penilaiannya, nah di sini Ibu memiliki 3 penilaian, yang itu pertama sikap, yang kedua pengetahuan dan keterampilan. Tuh. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, baik. Ada pertanyaan langsung aja. Silakan bentuk kelompok, berhitung dari 1 sampai 4, dimulai dari depan. Silakan. 1, 2, 3. 4. Oke, silakan masing-masing berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya. Baik, Bu. Memberikan waktu kepada kalian 10 menit untuk membaca materi yang kita pelajari hari ini. Nah, waktu pembacaan materi sudah habis,
Ibu akan berikan penugasan untuk kalian. Ini masing-masing ketua kelompok mengambil LKPD-nya, kan? Ini dibagikan. Instruksinya ada di situ ya, silakan dibaca. Baik, Bu. Masing-masing kelompok memilih salah satu tokoh pahlawan NKRI pada masa 1945 sampai 1965 ya. Nanti hasilnya dibuat dalam bentuk infografik ya, terus dipresentasikan di depan. Nah, untuk contoh infografiknya seperti ini. Jadi isi infografiknya nanti dibuat biografi tokoh pahlawannya. Begitu ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa lihat di LKPD yang Ibu bagikan tadi. Begitu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke, baik. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Nah, waktu untuk mengerjakan tugas sudah selesai, Ibu persilakan untuk kelompok maju ke depan. Belum, Bu. Bu, sudah. Oke, kelompok yang sudah selesai, kelompok berapa aja? 3, Bu. 1. Oke, 3 dan 1 sudah selesai. Ibu minta kelompok 3 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang tokoh siapa? Haji Agus Salim, Bu. Oke, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Haji Agus Salim. Haji Agus Salim lahir di Kota Gadang tanggal 8 Oktober 1884, meninggal di Jakarta tanggal 4 November 1954 di umur yang ke-70. Pendidikan dasar di Europes Legare School menjadi lulusan terbaik. Kemudian dilanjutkan ke Hogere Burger School di Batavia. Peran menjadi anggota panitia 9 BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945, Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir 2 1946 dan Kabinet 3 1947, membuka hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun 1947, menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Jafruddin 1947, dan yang terakhir menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta 1948 sampai 1949. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 3 silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 1 dipersilakan maju. Kelompok 1 membahas tentang siapa? Tentang Bung Tomo, Bu. Oke, silakan. Baik, selamat pagi. Saya ucapkan kepada teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama sebelumnya perkenalkan, nama saya Veronica atau biasa dipanggil Vero. Ya, silakan Vero. Biodata tentang Bung Tomo. Bung Tomo lahir di Surabaya tanggal 3 Oktober 1920 dan meninggal pada tanggal 7 Oktober 1981 di Padang Arafah, Arab Saudi. Pendidikannya pada usia 12 tahun ketika ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo, Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Belakangan ia menyelesaikan pendidikan HBS-nya lewat konspendensi, namun tidak pernah resmi lulus. Selain itu, si Bung Tomo ini juga mengikuti organisasi yaitu KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia, Gerakan Rakyat Baru, Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Petran, sekaligus Menteri Sosial AD Interim pada 1955 sampai 1956. Dia juga mengikuti
organisasi yaitu anggota DPR pada 1956 sampai 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Selain itu, si Bung Tomo ini juga dikenal dengan sebutan Sutomo, yaitu yang lebih dikenal dengan pahlawan yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembali penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica. Selain itu juga dia mengikuti pertempuran 10 November 1945, yaitu pertempuran yang di mana itu merupakan insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Orange yang berlokasi di Jalan Tunjangan, Surabaya. Nah, dan perlawanan itu berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Oke, dari kedua kelompok ini ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas mungkin? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, nah karena waktunya sudah mau habis, dari pertemuan kita hari ini ada yang mau merefleksikan? Saya, Bu. Ya, Vero, ternyata tanggal 10 November itu Hari Pahlawan, Bu. Oh iya, tuh. Ada lagi? Si Haji Agus Salim, Bu. Ya, kenapa Haji Agus Salim? Dia pernah menjadi anggota panitia 9 BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang 1945, Bu. Ya, betul. Mereka. Baik, dari kita, Ibu ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kan? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, terjajah pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, sekian untuk pertemuan hari ini. Selesai mata pelajaran ini dilanjutkan dengan mata pelajaran apa? Fisika, Bu. Oke, baik. Sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.